Hidup Anda akan menunjukkannya. Yudas Iskariot percaya. Tapi benar-benar kita lihat ia bukan orang yang percaya. Karena demi 30 uang perak, ia mengkhianati Tuhannya. Benar-benar dari awal dia tidak percaya. Itu adalah kepercayaan palsu. Kepercayaan yang bersara. Percaya hanya bila keadaan lancar. Oke? Jadi Yakobus berkata, kalau kau percaya, hidupmu akan menunjukkannya. Oke? Tapi jangan cuma kata-kata saja. Kita harus mengucapkannya dan beritikad untuk itu. Oke? Maksud saya, dalam hati yang tulus, meminta, mengakui ketidakberdayaan saya karena dosa-dosa saya. Dan meminta Allah mengampuni kita dalam nama anaknya Yesus. Itulah satu-satunya cara untuk menerima pengampunan dosa. Apapun yang Anda lakukan tidak ada jalan lain. Maaf, tapi Anda bilang Tuhan itu daging dan tulang. Maaf ya. Silakan ajukan tanggapan Anda. Pastor akan menerangkannya. Itu hanya tanggapan. Kami tidak menerima pastor. pertanyaan lain. Maksud saya, sebentar. Boleh saya bertanya lagi? Tolong, saya bertanya Anda lagi. boleh menyampaikan pertanyaan Anda dalam satu komentar pendek. Silakan. Oh ya, saya hanya ingin tahu kalau orang Kristen hari ini tidak akan menjadi pemerkosa besoknya. Tapi bila Anda melihat orang Kristen secara keseluruhannya, Anda melihat setiap orang Kristen melakukan dosa. Jadi saya kira Anda ingin bilang bahwa tidak ada orang Kristen yang benar-benar percaya pada Yesus Kristus, begitu kan? Maksud Anda adalah orang Kristen yang tidak percaya. Ada banyak orang yang pasang label bahwa mereka Kristen. Tapi mereka melakukan kekejian. Dan saat orang Inggris menjajah India, menurut opini pribadi saya, kalau ini menyinggung perasaan, saya minta maaf. Saya minta maaf sekali. Mereka menyalahwakili Kristus di India. Mereka, andai saya ini Sarma, saya ingin dipanggil Tony atau Johnny. Kalau orang jadi Kristen, tapi hati tidak berubah, hanya luarnya saja, ini tidak mewakili iman pada Yesus. Ada seperti yang saya katakan di awal, ada Kristen percaya, ada Kristen tradisional. Itu tidak sama. Mereka itu menganut agama campur aduk. Hanya labelnya saja yang Kristen. Cara Anda melihat orang-orang itu secara tradisional, ada dua hal yang berbeda. Kami orang Kristen. Kami tidak menyembah berhala. Kami tidak menaruh foto dan menyembah pada foto itu. Tanyalah pastor saya. Saya pernah melakukan itu di masa lalu. Saya lalu membaca Alkitab dan Taurat. Dan saya langsung berhenti melakukan itu. Saya tidak pernah tahu sebelumnya. Saya dulu pernah menyembah berhala. Saya dulu pernah menyembah arwah. Dan Allah melarang hal itu. Saya tidak pernah tahu. Saya juga dulu disebut orang Kristen. Saya juga akan disebut orang Kristen. Saya dulu pernah berdoa pada orang-orang selain Allah yang Maha Kuasa. Mediator dan mediator, mediator, mediator dan mediator. Dan segalanya itu. Tapi Allah, hanya Allah yang dapat mengampuni dosa. Anda mencampur adukan orang-orang yang Kristen di luarnya saja dengan orang-orang Kristen yang percaya. Saya bicara tentang orang Kristen Alkitab. Mereka yang percaya pada Alkitab, itu adalah Kristen dinamis. Itu adalah jenis orang Kristen yang saya bicarakan. Jadi Anda melihat orang Kristen yang tidak percaya pada kitab tapi menyebut diri Kristen. Mereka mungkin pakai nama barat atau semacamnya. Sekarang kami hanya akan mengizinkan 3 pertanyaan lagi sebelum kita tuntaskan semuanya. Tinggal yang berdiri di depan mikrofon saja. Jangan ada yang maju lagi karena Anda tidak akan dapat kesempatan. Kami akan izinkan. Ya, saya rasa dia sudah menunggu lama. Oke. Kami akan mengizinkan Anda mengajukan pertanyaan ketiga sebelum kita menutupnya. Pihak manajemen memberikan kita waktu 10 menit. Silakan, saudara. Anda mengatakan bahwa dalam Alkitab ada tertulis bahwa saat Yesus kembali, para murid ketakutan dan ngeri. Yang jadi pertanyaannya, mengapa mereka ketakutan kalau dia tidak mati? Saya diberi pertanyaan saat Yesus damai besertanya masuk ke kamar atas, saat murid-murid berkumpul di sana. Mengapa mereka ketakutan padahal ia tidak mati? Itu pertanyaan selama wacana. Jawabannya sudah diberikan. Karena mereka mengira ia hantu. Mereka mengira ia hantu. Tapi kata Anda dia tidak mati. Bukankah sudah saya katakan pada Anda? Tapi kalau ia mati, oke, datanglah besok Ya. kalau Anda dianggap mati. Dan Anda datang kemari. Maka setiap orang yang melihat Anda akan ketakutan dan lari. Saya setuju pada Anda. Saya baca di surat kabar. Orang itu jatuh dari lantai 3. Dan Anda pikir dia sudah mati. Besoknya dia datang. Saya akan lari ketakutan. Tapi dia berkata, saat saya jatuh, saya hanya pingsan dan saya tidak mati. Jadi itu desas-desus dan saya dengar ia jatuh dan dia mati. Tapi saat saya sebagai dokter memeriksanya, dia masih hidup. Pertama saya memang ketakutan. Tapi saat saya periksa, saya tidak takut. Waktu Yesus baru muncul.
Tapi Yesus pernah mati. Biarkan saya selesaikan dulu. Nanti kita bicara lagi. Akan ada banyak waktu untuk kita berdua. Nanti. Datanglah pada saya. Mereka mengira. Injil Lukas pasal 24 ayat 37. Mereka ketakutan dan ngeri. Mereka mengira ia adalah hantu. Mengira. Siapa yang mengatakan? Bukan Dr. Zakir. Siapa yang mengatakan? Lukas. Mereka mengira ia hantu. Ia berkata, peganglah aku dan lihatlah. Karena roh tidak punya daging dan tulang. Mereka takut karena mereka mengira itu roh. Saat ia membuktikan bahwa ia bukan roh, mereka kegirangan. Siapa yang mengatakan itu? Injil Lukas. Injil mengatakan bahwa Yesus pernah mati. Dan ia dikuburkan. Dan lalu ia datang. Anda mengatakan Anda itu. Maaf, saudara. Anda sendiri yang mengatakannya. Saudara, maaf. Jangan Anda telah mendengarkan mengajukan secara pertanyaan dan pembicara telah memberikan tanggapannya. Saya yakin Allah telah memberikan kebanyakan orang di sini hati yang baik, pikiran yang baik, dan mereka bisa memutuskan sendiri. Kami tidak akan berkomentar. Apapun keputusan dari penonton, biar mereka yang putuskan. Inilah tujuan dasar kami dalam diskusi yang bersahabat ini. Jadi kita bisa mendapatkan pengertian yang lebih baik dari sudut pandang masing-masing. Mengertilah masing-masing sudut pandang dengan perspektif yang benar. Kita punya dua ahli yang mengerti pekerjaan mereka. Biarlah mereka memberikan jawabannya. Kalau Anda tahu lebih baik, besok Anda sewalah aula besar dan undanglah orang lain untuk mendengarkan Anda. Mereka pasti akan senang mendengarnya. Ya, saudara, Anda bisa teruskan jawaban Anda, silakan. Semua pernyataan itu desas-desus. Mereka mengira ia adalah hantu karena mereka mendengar bahwa ia sudah mati. Dengar, dari desas-desus. Lalu siapa yang mengatakan ini? Injil Markus pasal 14 ayat 50. Mereka semua lari. Waktu paling kritis dalam hidup Yesus Kristus damai besertanya. Mereka semua meninggalkan dia dan lari. Siapa yang mengatakan? Injil. Mereka hanya mendengar dari desas-desus. Ia membuktikan pada mereka dengan menunjukkan tangannya bahwa ia bukan roh. Dan pastor berkata, saat beliau memberikan alasan untuk penyelamatan pada dua pertanyaan yang terdahulu, kalau kita percaya pada Yesus damai besertanya, ia telah mati untuk dosa-dosa kita, setelah itu kita tidak boleh berdosa. Saya tidak mengerti. Ada seorang yang sudah membayar untuk dosa saya. Apa masalah saya melakukan dosa? Jika ada seseorang yang berkata pada saya, pergi ke restoran, duduk di sana, saya akan membayar bonnya, makanlah. Tapi jangan sentuh ayam. Saya bilang, kenapa? Kamu sudah membayari saya. Mengapa tidak boleh ayam? Jangan sentuh daging domba. Mengapa? Itu berarti kamu bohong. Saat kamu beritahu, kamu akan membayar apa saja yang saya makan. Saya makan sepuasnya. Mengapa kamu bilang saya tidak boleh makan ayam? Jangan makan domba. Berarti kamu bohong. Kamu telah berbohong. Yesus damai besertanya membayar untuk semua dosa kita. Jadi apa masalahnya? Kami memperkosa. Apa masalahnya? Kami merampok. Kalau Anda mengerti logika ini, akan tidak masuk akal bagi otak manusia. Itulah jawabannya. Ya, saudara. Pertanyaan kedua dari terakhir untuk Pastor Rukni. Pertanyaan saya untuk Bapak Rukni. Seperti Anda tahu bahwa setiap negara punya catatan kriminal sendiri. Dan siapapun yang melakukan kesalahan harus dihukum menurut hukum pidana dalam negara itu. Walaupun begitu, Anda membaca surat kabar, Anda akan melihat ribuan pembunuhan dan pemerkosaan, banyak hal yang terjadi di dunia. Seandainya, seperti yang Anda katakan sebelumnya dalam wacana Anda di awal bahwa Yesus sudah disalib, dia tidak disalib karena dosa-dosanya, tapi demi dosa-dosa umat manusia. Demi dosa orang Kristen. Kalau seandainya kami percaya bahwa Yesus disalib untuk semua orang Kristen, apakah nanti situasi dunia jadinya? Apa sudah selesai? Ada tertulis bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa seluruh dunia, di mana siapapun yang percaya padanya akan mendapat anugerah keselamatan. Itu adalah cara potensial untuk Anda dan setiap orang. Jadi siapa yang akan menangani situasi itu? Kalau setiap orang mulai mempercayai itu. Dan saya bisa saja membunuh Anda sekarang. Dan saya akan bilang besok di pengadilan bahwa Bapak Yesus sudah disalib untuk dosa-dosa saya. Dan Anda tidak bisa menuntut saya. Hah? Lalu bisakah Anda menulis di kertas bahwa orang ini tidak boleh dituntut? Bahwa Yesus sudah disalib untuknya? Saya telah menjawab pertanyaan macam ini dalam surat Yakobus. Dalam bahasa Hindi aku berkata, bila Anda benar-benar percaya, Anda tidak akan membunuh saya. Anda tidak akan membunuh saya. Anda tuliskan bahwa Pak Takat sudah membunuh hari ini di sini, bahwa dia tidak boleh dituntut di pengadilan hukum berdasarkan konstitusi India. Tunggu dulu. Bisa Anda tuliskan begini, untuk saya sekarang? Tunggu dulu.